Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus pruritus. Pruritus itu merupakan suatu rasa gatal yang bisa meliputi seluruh ataupun sebagian tubuh seseorang. Gatal itu bisa disertai dengan ruam. Gatal itu dapat terjadi secara singkat, namun juga bisa terjadi secara berat dan sangat mengganggu penderitanya. Biasanya gatal itu terjadi pada area-area tertentu saja, seperti di area kaki dan telapak tangan. Selain ruam, gatal juga dapat berbentuk benjolan yang kemerahan, kemudian kulit kering dan pecah-pecah, kemudian tekstur yang menyerupai kapalan atau bersisik. Untuk faktor etiologinya ada beberapa. Yang pertama adalah gangguan kulit ringan, itu seperti kulit yang terlalu kering, kemudian gigitan serangga, hingga kegatalan yang diakibatkan oleh penyakit sistemik, yaitu contohnya adalah diabetes mellitus. Secara akupunktur, etiologi pruritus adalah disebabkan oleh karena angin, dingin, kelembapan, panas yang bersumber dari superficial. Untuk diferensiasi sindrom sendiri paling tidak dibagi menjadi 3, yaitu ada angin panas, angin kering disertai dengan defisiensi darah, kemudian lembab panas di hati dan kandung empedu. Untuk titiknya dibagi menjadi 2, titik umum dan titik diferensial. Titik umumnya adalah titik asap point di sekitar ruam, kemudian ditambah dengan titik Chicho LI11, Heku LI4, Shueihai SP19 dan Susandi ST36. Pada contoh kali ini kita akan melakukan penata laksanaan pruritus pada kasus angin panas atau sindrom angin panas, sehingga titik diferensialnya ditambah dengan GB20 Hongzhou, GB21 Jianjing, SC5 Weikuan, dan GV14 Tajui. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke bed terapi. Pada kasus pruritus ini sudah saya contohkan adanya ruam ataupun kemerahan di daerah lengan ini sebagai contoh kasus pruritusnya atau gatal-gatalnya. Nah, teknik menusuknya adalah untuk titik utamanya menggunakan asap point, artinya adalah diblok di area pruritusnya, bisa atas bawah, tengah, kanan dan kiri, atau kalau areanya lebih besar bisa menggunakan jarum atas bawah kanan kiri, kemudian sudut-sudut yang lain juga bisa ditambahkan begitu. Kemudian dilanjut untuk masih titik utamanya menggunakan titik LI11 atau Chicho. Cara mencarinya adalah cari dulu sudut dari lekukan yang dibentuk dari lengan siku ini. Nah, pada ujung sudutnya inilah kurang lebih titik LI11. Kemudian Weikuan, cara mencarinya adalah dari pergelangan tangan 2 cun ke arah proksimal. Penusukannya bisa tegak lurus, bisa miring ke arah searah meridian. Seperti itu, bisa menggunakan jarum 1 cun. Kemudian yang terakhir adalah titik Heku LI4, lokasinya pada sisi medial pertengahan dari metatarsal yang kedua. Penusukan bisa menggunakan jarum 1 cun, tegak lurus. Titik utamanya yang di daerah kaki ada titik ST36 Susandi. Cara mencarinya adalah dari titik topi ST35, 3 cun ke bawah, kemudian 1 cun lateral dari crista tibia. Penusukan bisa menggunakan jarum 1 cun atau 1,5 cun, masuk antara 0,5 sampai 0,8, bisa tegak lurus atau miring ke arah meridian, ke arah bawah. Kemudian masih titik utama yang selanjutnya adalah Shueihai SP10. Cara mencarinya adalah cari dulu tonjolan tulang di bagian medialis dari lutut ini. Setelah ketemu tonjolannya, kemudian 2 cun ke atas. Nah, ini bisa menggunakan penusukannya, bisa menggunakan jarum 1 cun atau 1,5 cun, tegak lurus 0,5 sampai 1 cun masuk.
Baik, saya lanjutkan untuk titik diferensial sindrom yang berada di area belakang. Yang pertama adalah titik fungsi, Jianjing dan Tajui. Titik fungsi ini lokasinya adalah tepat pada lekukan pertemuan antara otot M trapezius dan juga M sternocleido. Ya, di sini di jari ada lekukan. Nah, penusukannya bisa menggunakan jarum 1 sampai 1,5 cun ke arah sudut mata yang bersebelahan. Kemudian titik yang kedua adalah Jianjing, lokasinya adalah cari dulu GV14 dan akromion, tarik garis lurus, kemudian pertengahannya. Di sini penusukannya juga tegak lurus menggunakan jarum 1 sampai 1,5 cun. Kemudian yang ketiga adalah GV14, adalah lokasinya adalah tepat di servikal yang ke-7 ya, servikal yang ke-7. Kemudian penusukannya tegak lurus 0,5 cun, bisa menggunakan jarum 1 cun ya, masuk 0,5 cun. Demikian tadi serangkaian kegiatan video tutorial pada kasus ini. Sampai jumpa dan bertemu kembali pada kasus yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.